Jadi sosok panglima atau penjaga. Sobat Santuy, kembali lagi bersama kita HSP. Nah, saat ini aku sudah berada di wilayah Kampung Ibu, Desa Gunung Bundar 2, Kecamatan Pamijahan. Nah, kali ini kita bakal mengunjungi makam keramat yang konon katanya itu adalah raja terakhir Pajajaran, yaitu Prabu Surya Kencana. Pasti kalian penasaran banget kan? Jadi kalian wajib banget tonton ini sampai habis, oke? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ikutin terus. Berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah, saat ini aku sudah berada di situs Punden Kuta Genggelang ya. Nah, di samping aku nih ada narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu dan Abah. Siapa duluan nih? Boleh. Ya, Abah boleh. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebagai juru pelihara dan istri ya. Ya. Sus yang ada di sini. Saya Ibu Maya, juru pelihara situs Punden Kuta Genggelang ini. Ya. Alhamdulillah sudah kedatangan Neng yang gak rilis. Memperkenalkan cagar budaya peninggalan para sesepuh dan leluhur kita ya. Ini udah berapa lama ya kira-kira sudah menjadi jupel di sini tuh? Sekitar kurang lebih 10 ya. Lebih ya tuh? 10 ada 10. Berarti generasi yang keberapa nih Ibu sama Bapak? Yang ketiga. Ketiga. Berarti yang sebelumnya orang tua ya? Iya, nenek Uyut. Nenek. Uyut Ibu yang punya kampung. Nenek Uyut Ibu. Kampung. Nah, ya ini kan namanya Kampung Ibu. Kampung Ibu. Jadi itu Uyut saya yang menemukan pertama. Berarti dari Kampung Ibunya sendiri ada sejarahnya juga ya namanya Kampung Ibu. Iya, betul. Terus ke kakek, dari kakek baru ke saya. Gitu. Kampung Ibu. Nah, ini Ajeng penasaran nih Bapak sama Ibu nih. Ini kan situs Kuta Genggelang ya. Kenapa dinamakan situs Kuta Genggelang? Punden Kuta Genggelang itu kan pasti ada maknanya gitu ya. Jadi cerita masalah urusan situs Kuta Genggelang itu mengandung arti jadi kuta tepung gelang. Jadi kota tepung gelang. Bahasanya kota tepung gelang ya. Itu. Jadi sekarang nyatanya ya kan sekarang udah jadi wisata ya. Di sini udah kawasan wisata, jadi udah jadi Kuta Genggelang, jadi kota tepung gelang. Jadi kuta itu kota. Jadi udah kota Genggelang udah nyambung. Nah,
Oh. Itu ceritanya. Itu dari bahasa Sunda? Itu dari bahasa Sunda, cerita orang tua dulu. Oh, cerita orang tua dulu. Ya, cuman kan kita mah yang ngejalanin ya. Iya, benar, itu pun kan semua yang peka dan yang paham dan mengerti. Iya, iya. Yang menyusuri jalur dulu seperti ini. Ya. Nah, yang kita jalanin sekarang ini cerita orang tua dulu. Kita mah hanya ngejalanin aja gitu. Nah, dulu waktu awal mula pertama kali situs Punden Kuta Genggelang ini ditemukan tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ya seperti inilah awalnya seperti begini. Awalnya. Ya cuman penataan apa mungkin dirapiin ya sama kakek kita dulu gitu. Jadi waktu ditemukan tuh bentuknya emang ya, bentuknya seperti ini. Ya seperti tanah? begini. Tanah atau berbatu-batuan lah digali. Nggak digali. Oh, nggak digali. Udah nampak lah istilahnya. Udah nampak gitu. Cuman kita hanya mungkin dulu orang tua kita, kakek nenek kita itu hanya menyiangi rumput-rumputnya atau alang-alangnya di sini. Membersihkan lah gitu. Tahu itu di sini ada situs Punden Berundak itu abang dari orang tua tuh maksudnya kayak tahu itu dari mana, apa dikasih tahu kayak atau film apa gimana dilaporkan? Emang dikasih tahu. Oh, dikasih tahu. Diserahin. Oh, Jadi diserahin, disuruh diurus, dirawat gitu. Diurus, dirawat, dijaga, dilanjut lah. Gitu. Ya intinya kita mah hanya menjalankan perjalanannya. Ketika peninggalan beliau, istilahnya ketika dia udah meninggal diteruskanlah sama anak-anak cucunya. Anak cucu ya. Kebetulan gitu. saya dari oyot ibu baru yang kelima. Ya, yang kelima. Kalau yang ngurus kelima lah. Ketiga. Jadi yang ngurus yang perjalanan ini yang ketiga. Oh, yang jadi ketiga. Generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga ini. Gitu. Ini kan dari bentuknya ini kalau diperhatikan sedikit berbeda ya dari yang batu yang ini sama bebatuan yang di sini ya. Nah, untuk yang batuan di sini mirip dengan ini ya, Bapak, yang di Batu Keraton ya, Batu Keraton yang di daerah Cisarua situ. Sama, ini miripnya sama yang di Batu Keraton yang dibilang Cipta Rasa itu kan? Iya, Pangeran Dipta Cipta Rasa. Pangeran Cipta Rasa. Sama seperti begini bentuknya hampir sama. Cuman karena yang versi kecilnya ya. Kalau yang di sana gede banget. Gede banget. Gede banget nih. Sebesar rumah lah intinya. Cuman hanya potongan atau misalnya seperti inilah. Mungkin persamaannya. Persamaannya. Berarti apa namanya? Yang untuk di bawah ini yang setahu Bapak sama Ibu ini dulunya ini tempat ini nih tempat pemujaan atau apa? Oh bukan. Bukan untuk pemujaan ya. Berarti tetap kita mungkin kakek nenek kita dulu mungkin ngurus ngerawat. Iya. Ya kalau misalnya kita untuk pemujaan itu salah. Karena dasarnya itu kan namanya kata masalah kita datang ke tempat-tempat karomah atau walullah atau sinahnya kata keramat itu kan kita mah hanya datang bakti. Ya kan? Iya. Istilahnya mendoakan. Jadi bukan untuk istilahnya bakti itu kan kita ngerawat. Pemujaan itu bakti, Neng. Kalau dulu bahasanya pemujaan. Iya. Kalau sekarang ngebakti. Gitu. Iya, bakti ke orang tua. Bakti atau kumaula lah kata bahasa Sunda Maya gitu. Karena kan kita pedoman dan bahasa Sunda itu banyak maknanya gitu kan. Kalau misalnya dia bilang pemujaan, oh ini pemujaan. Nah, punya pemujaan itu pemujaan yang gimana gitu. Karena banyak ya hal-hal seperti ini kan banyak orang mengatakan musik juga dan bagus juga karena itu belum memahami. Nah, kenapa sekarang isinya misalnya ini sampai tempat-tempat seperti ini kita tata, kita gali karena anak-anak cucu supaya mengenal. Karena beliau-beliau ini yang memperjuangkan kita ini. Kita mah hanya sebagai anak cucu itu yang meneruskan perjalanannya ya kan. Ya insya Allah pasti ada dapat keberkahannya atas izin Allah. Semuanya kan izin Allah kan gitu. Mungkin kan orang tua juga akan memperhatikan lah. Ketika kita menata, ngerawat, ngejaga, nah insya Allah kita akan dapat keberkahannya atas izin Allah. Yang Bapak tahu nih di sini tuh berarti petilasan ya bisa dikatakan. Ya, petilasan dari tokoh-tokoh istilahnya dari para waliullah istilahnya. Cuman ada hal gaib, ada hal nyata ya kan gitu. Katakanlah ini hal gaib kan gitu aja. Yang Bapak tahu tuh di sini petilasan dari tokoh siapa yang mungkin pernah datang ke sini nih? Yang menurut dari cerita dari orang tua terdahulu atau mungkin tokoh-tokoh yang pernah ke sini gitu? Ada. Kalau diambil dari masalah hal sejarah atau cerita orang tua, ini yang dibilang gudang Leuwit Selawe Jajar. Leuwit Selawe Jajar, ya kan? Itu Keramat Mangga 3. Ya, Leuwit Selawe Jajar aja ya. Nah, ini penjaga pintu gerbangnya. Yang julukannya itu tadi Mah dari Singa Manggala. Singa Manggala. Jadi petilasan Singa Manggala. Ya, petilasan yang jaga pintu gerbangnya. Kalau ini yaitu menurut cerita orang tua. Kita kan nggak boleh ngurangi, nggak boleh ngelebihi ya. Kita cerita apa adanya aja ya kan. Nah ini makam 2 ini antara hal goib, kalau cerita goib kan termasuknya, tapi tetap ada ciri petilasan. Nah ini julukannya ini Bagawan Sangsri, Aki Bagawan Sangsri, yaitu pengasuhnya Dewi Sri Sinyai Nugelis, yaitu Nagasari. Dewi Sri itu tokoh dari
Jadi Dewi Sri itu bukan tokoh. Oh, bukan Jadi tokoh. itu mah Dewi Sri itu Sri Pohaci yang kita makan sehari-hari. Nah, inilah tempatnya. Dewi Padi nih. Dewi Padi. Dewi Padi. Kalau Oh, Dewi Sang Hyang iya. Sri itu Dari Sang Dewi Hyang Sri Padi. itu kan Dewi Sri. Kalau Dewi diambil Padi. dari Kahyangan itu Nawangsi, Nawangula, Nawangsi, Oh, tujuh iya, iya. bidadari. Tujuh bidadari. Oh, oke. Berarti kalau nggak salah sih bener nggak ya Bapak ini yang Ajang Singa Manggala itu kalau nggak salah yang ada juga yang di Calobak ya? Ya banyak, karena kan banyak. para Jadi wali, petilasan, iya, para benar. sesepuh itu kan ada peribahasa 1 orang 1000 nama. Iya iya. Ya kan, bener. tetap banyak istilahnya dimanapun tetap akan Gimana? itu kan meninggal petilasannya. Kan Iya, kita iya. mah hanya menggali, Bener-bener. ya kan, mengali tapak tilasnya, menyusuri menggali ya kan, gitu. Tetap dimanapun ada gitu. Ini berarti untuk situs Punden Kuta Genggelang ini Ya. nih, dia terbukanya dibuka 24 jam ya? Ya, 24 jam, jam. non-stop Kalau orang lah, mau ke sini ya, datang silakan. silakan. Oh. Terbuka, Nggak ada jam aturan nggak tertentu ya, ada, kan? nggak ada waktu batasan, silakan aja. Kan namanya tamu itu datang itu tidak mengenal waktu, Tidak jam mengenal berapa, yang jauh kan kadang-kadang datang jam 2, jam 3. Intinya 24 jam itu non-stop. Kita siap melayani dengan senang hati atau lapang dada lah gitu aja. Nah, ini kan kadang banyak orang yang nggak tahu nih ya Bapak ya, kalau orang mungkin mau ke sini atau apa, ada nggak sih Bapak kira-kira larangan atau mungkin yang mesti dipatuhin gitu loh kalau pengen ziarah ke sini tuh biar tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh Ya gitu. pastilah, ya kan. Seperti apa? Kalau larangan pasti ada, Mm-mm. karena kan gimana pun juga tetap kita peradaban itu kan dari dulu yang diciptakan. Iya. Nah, kalau misalnya kita adab datang ke suatu tempat atau karoma ya kan, pasti itu akan berkah. Tapi kalau kita nggak pakai adab itu tanggung risikonya. Ya, tapi seenggak-enggaknya mungkin kalau misalnya izin ke pribumi atau pengurus atau pelihara, ya mungkin disitulah karena para sesepuh pun akan memandatkan, karena gimana pun juga punya mandat kan. Walaupun sepatah dua patah, yang penting itu minta izin atau adab, utama adab lah paling Ada utama. Pak. Berarti dijaga tutur katanya. Ya, jaga tutur kata. Kebersihan Nggak jangan boleh sembarangan. sembarangan. Nggak boleh sembarangan karena kan peradaban, Iya. adab-adaban itu ada 3 ya kan. Nah, peradaban itu kan leluhur kita yang diciptakan. Nah, kita mah hanya meneruskan. Iya. Contoh bagi kita anak cucunya. Ya ketika kita datang ke suatu tempat karomah atau waliullah atau ke tempat seperti ini, ya kalau nggak pakai adab itu ya tadi itu pasti tanggung risikonya. Pasti ada aja gejalanya ya kan. Iya, Karena tanpa ada sopan santun lah intinya. benar. Tapi kalau kita pakai seperti itu insya Allah Insya ya Allah. kita akan berkah. Bahkan goib pun akan lebih baik daripada Iya, iya, kita. benar. Tergantung kitanya Saling aja menghormati pembawanya. lah ya, Saling Bapak, ya, menghormati kan kita benar-benar. saling menghargai gitu. Kan biasanya kan kalau perempuan nih Bapak kan ada yang lagi berhalangan atau yang nggak Iya. bisa, itu Kalau apakah bisa boleh? mah Ya kalau bisa, Kalau bisa jangan. kalau dulu bisa ya. jangan. Tapi masalah hal ini kan saya juga nggak bisa membenarkan, nggak bisa Mengundang- menyalahkan. Iya. mengundang juga Karena ya, itu kodrat kadang-kadang. wanita. Ketika Iya. dia datang ke suatu tempat karomah walillah, ketika datang itu kan bingung. Iya benar. Jadi sama nggak bisa menyalahkan atau nggak bisa membenarkan. Itu mah terserah kembali ke dirinya aja. Dirinya Gitu. Kalau memang dirinya, selagi ini nggak apa-apa. Yang penting udah nyampe, walaupun dura alayar, yang penting nyampe lokasinya. Tetap orang tua itu lebih peka dan paham gitu aja. Nah, ini penasaran tadi untuk Singa Manggala ini beliau ini berarti tadi sosok siapa itu Bapak? Jadi sosok panglima atau penjaga, Penjaga. ya kan? Tugas dari wilayah sini. Wilayah Pajajaran? Nah, Iya, Pajajaran. Oh. Pajajaran. Jadi Pajajaran. wilayah Raja Pajajaran, lah. Pajajaran terakhir. Iya, Pajajaran terakhir. Yaitu yang Raden ya. yang Raden Singamanggala, Raden Singa Manggala. Oh, beliau ini penjaganya. penjaganya. Oh, penjaga. Jadi penjaga pintu Penjaganya, gerbang. iya. Penjaga Yang pintu Prabu Tugas Surya- beliau yang dari Prabu Raja Surya dari Kencana. Pajajaran. Mm-mm. Surya Kencana. Dari yang Prabu. Yang Prabu. Jadi yang Prabu Surya Kencana yang ditugaskan menjaga pintu gerbangnya sebelum masuk ke tempat beliau, ke persinggahannya. Singa Manggala, Singa Maruta. Oh, Singa berarti Manggala, untuk Singa oh Maruta. ada penjaganya tuh ada banyak ya. Ya, banyak Ada atuh. penjaga. Ya secara hal nyatanya kalau kita ambil dari masalah hal gaib lebih banyak atuh. Lebih banyak. Cuman ya kita ambil ya kan yang simpel aja. Iya, Karena semua goib pun punya asma, punya nama. benar. Nah, yang di sini jaga pintu gerbang ini Mahraden Singa Singamanggala dan Mahraden Singamaruta itu penjaga wilayah Penjaga dan wilayah. penjaga pintu gerbang yang ditugaskan dari Prabu Eyang Surya Kencana. Inilah batu Batu ini ya. Kiri. cirinya. Jadi, Memang nggak secara hiriah memang ini batu, tapi secara batinnya ini goib, ini berarti pintu gerbangnya masuk ke Eyang Prabu Surya Kencana. Pernah nggak sih Bapak orang yang kesini tuh datangnya tuh dengan niatnya kan pasti macam-macam ya Ya. Bapak ya gitu. Nah itu selama mereka berkunjung tuh
dan Bapak juga sebagai juru pelihara dan Ibu juga tuh pernah nggak sih mengalami hal-hal yang aneh gitu loh, yang mungkin di luar logika gitu, ada banyak ya, Bapak? banyak ada, makanya kan ngejaga tempat karomah atau walullah itu atau situs. Kenapa kita misalnya harus izin ya kan, harus bukan kita pengen dihormati atau dihargai, setidak-tidaknya itu adab. Ya ketika misalnya tamu itu berbicara di depan saya ini kan saya mah nggak tahu, mau dia berbohong mau apa bener kan nggak tahu. Yang pernah Bapak alami itu apa sih? Mungkin Bapak bisa ceritakan gitu, yang hal-hal yang aneh itu. Ya banyak ya, yang misalnya kemasukan atau kesurupan apa kan beda, nyurup dan kesurupan. Nah kalau nyurup berarti terleluhur ya kan. Nah kalau kesurupan berarti setan. Itu kembali ke dirinya masing-masing. Niatnya apa, seperti apa tujuannya. Karena datangnya ke tempat walullah atau ke tempat-tempat seperti ini ataupun dia kan datang izin, tapi masalah hal hati kan nggak tahu gitu tujuannya apa. Bener-bener. Yang penting kita mah hanya mempersilahkan aja. Nah siapapun bentuknya, apapun siapapun orangnya terserah, karena dia mau jaroh niatnya. Nah berbicara dengan kita, misalnya bicara mujaroh, tapi misalnya ketika lampu ke lokasi dia tujuannya lain, itu tanggung risikonya. Makanya kita nggak mau misalnya urusan goib atau misalnya di dalam nyata, ngeri gitu. Tapi lo goib lebih baik kalau kita baik. Kalau kita nggak sopan ya itu tadi risikonya tanggung. Tapi Bapak sendiri pernah dilihatin nggak, atau mungkin dimimpikan dengan sosok yang menjaga di sini? Ya alhamdulillah ya. Dilihatkan juga gitu, dimimpiin. Yang sosok yang Bapak dilihatkan itu seperti apa beliaunya? Ya berarti berjubah putih, pakai udang-udang, ya jenggot segini, ya alhamdulillah gitu. Gitu. Kita kan nggak boleh mengada-ngada. Iya benar. Apa adanya. Benar apa adanya. Yang pernah saya didatangin pakai udang-udang, pakai serban hijau, jenggotnya seudah gitu. Istilahnya. Alhamdulillah udah dipertemukan. Gitu. Kan biasa kadang kalau tempat-tempat yang disakralkan tuh kadang ada orang-orang juga yang niat itu, ada yang pengen menguji ilmu gitu kan Bapak, ada yang kayak mengambil pusaka segala itu sih macam. banyak. Pernah, berarti di sini juga pernah ada yang seperti itu juga ya Bapak banyak. ya? Cuman kan itu tadi tanggung risikonya. Kan di suatu tempat karomah atau walullah atau seperti ini kan bukan untuk diambil, gitu ya. Nah kita keyakinan kita, oh ini tempat ini ada seperti ini. Nah boleh diperlihatkan, tapi nggak boleh untuk diambil, karena itu kan pakunya. Nah ketika tempat-tempat seperti diambil seperti itu, atau gimana? Nanti auranya nggak ada dong, udah nggak ada ininya dong. Karena kan orang tua itu tetap dia tilem, ya kan? Makanya ada di mana-mana. Ketika dia jalan itu tetap dia kasih tanda, istilahnya suatu benda atau apapun, tapi yang berkah buat anak-anak cucunya. Gitu. Oh ya, mungkin sekian itu aja Bapak ya wawancaranya. Makasih banyak loh Bapak, Ibu, nuhun. Sama-sama. Ya mungkin langsung aja kita tutup, nanti kita langsung pindah ke lokasi yang berikutnya. Nah sekarang kita mau mengunjungi makom keramat Raden Surya Kencana. Langsung aja kita menuju ke sana. Pasca peperangan dari Banten, konon katanya beliau pulanglah ke Pajajaran ini, meniis dan menyepi di tempat ini. Beliau itu raja terakhir Pajajaran yang dinobatkan sama Eyang Prabu Siliwangi.